Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibi Krisdayanti, mahasiswi IAIN Madura, jurusan BKPI Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 6. Saya di sini akan memberikan materi tentang apa sih itu narkoba. Tapi sebelum saya memberikan materi tentang narkoba, saya akan memberikan pantun buat kalian biar tambah semangat ya. Ayah kerja terus antar anak, ayahnya yang kuat, cintanya hangat. Selamat belajar ya anak-anak, semoga kita tetap semangat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang apa itu narkoba atau narkotika. Narkoba terdiri dari kata nar, ko, dan ba. Nar yang artinya narkotika, ko yang artinya psikotropika, dan ba yang artinya bahan adiktif. Pengertian dari narkotika. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian narkotika. Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Jadi, narkoba adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang atau bahkan psikologi seseorang, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, narkotika di sini dibagi atau digolongkan ada 3 ya. Yang pertama yaitu ada heroin, kokain, dan ganja. Golongan yang kedua yaitu morfin dan petidin. Yang ketiga ada kodein. Psikotropika. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, psikotropika adalah zat atau obat alamiah atau sintetis dan bukan narkotika yang berkhasiat proaktif dengan pengaruh yang selektif dengan susunan saraf pusat yang mengakibatkan perubahan khas dan aktivitas mental serta perilaku. Nah, psikotropika di sini dibagi menjadi 3 golongan juga. Golongan yang pertama ada ekstasi, golongan yang kedua ada amfetamini, dan golongan yang ketiga ada fenobarbital. Zat atau adiktif. Pengertian dari zat adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika. Zat atau bahan yang termasuk zat adiktif di sini ada 3. Yang pertama, minuman alkohol yang mengandung etanol etil alkohol. Yang kedua, inhalasi, gas yang dihirup, dan solvent, zat pelarut. Contohnya lem, thinner, penghapus cat kuku atau bensin. Dan yang ketiga itu ada tembakau seperti rokok. Nah, sekarang kan kita sudah mengetahui kan pengertian dari narkoba, psikotropika, dan bahan zat adiktif. Kita gak boleh lupa juga, kita harus mengetahui dampak dari narkoba. Yang pertama dari fisik kita sendiri. Jika kita menggunakan narkoba, bisa gagal ginjal. Yang kedua, kanker hati. Yang ketiga, catat janin buat perempuan nih, hati-hati ya. Dan yang ketiga bisa HIV atau AIDS. Yang kelima bisa TBC. Nah, setelah fisik, dampak yang kedua itu apa? Yaitu pada psikologinya. Yang pertama, di mana emosi tidak terkendali atau gampang marah. Dan yang kedua, orang tersebut akan curiganya itu berlebihan. Yang ketiga, selalu berbohong. Dan yang keempat, merasa dirinya itu tidak aman. Setelah dampak fisik, psikologi, dan sekarang yang ketiga itu dampak sosialnya. Yang pertama, seks bebas. Yang kedua, mencuri. Yang ketiga, merasa dirinya dikunci. Dan yang keempat, mengganggu warga sekitar. Bagaimana sih narkoba itu dikonsumsi? Narkoba dikonsumsi itu dengan cara bisa diminum, dihirup, atau bisa juga itu disuntik. Jenis-jenis dari narkoba itu ada ekstasi, heroin, sabu, dan ganja. Nah, sekarang saya akan memberikan cara mengatasi
dari penyalahgunaan narkoba atau narkotika. Yang pertama itu dari faktor orang tua atau keluarga, di mana anak diberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup, tanamkan norma dan nilai moral sejak dini. Dan yang kedua dari lingkungan sekolah. Pihak sekolah biasanya melakukan edukasi mengenai bahaya narkoba, melakukan pengawasan terhadap kegiatan siswa. Dan yang ketiga itu dari lingkungan masyarakat. Nah, di mana masyarakat bisa melaporkan ke pihak yang berwajib jika menemukan hal yang mencurigakan mengenai peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang pengertian narkoba, dampak dari narkoba, jenis-jenis narkoba, dan bagaimana cara mengatasi dari penyalahgunaan narkoba atau narkotika. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.